Jadi kalau tak paham itu payah buat. Nah, supaya kita dapat menghayati, supaya kita dapat menikmati dalam zikir yang kita lantunkan, kita kena paham. Kalau tak paham, tak payah zikir. Lebih elok buat kerja-kerja lain. Nak tertanya lah Abi sebenarnya, sekiranya kalau kita berzikir tapi kita tak faham maksudnya, adakah sebenarnya kita mampu meraih ganjaran yang lebih ataupun sebenarnya berkurang? Contohlah Abi hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita dengar orang tu syoknya dia zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita pun oh dahsyatnya sekali. Apa maksudnya? Adakah nilai tu kurang ataupun sebenarnya kena tahu maksudnya? Okey. Jadi mungkin barangkali itu juga di antara daripada alasan mereka yang malah berzikir, katanya buat detik ya, tak apa zikir-zikir, paham pun tak juga. Jadi kalau tak paham tu payah buat lah, supaya kita dapat menghayati, supaya kita dapat menikmati dalam zikir yang kita lantunkan, kita kena paham. Kalau tak paham tak payah zikir, lebih elok buat kerja-kerja lain. Ini kan kita cari duit, hasilnya ada, jelas pasti. Zikir-zikir ada pada apa-apa, udahnya tak paham, tak ada penghayatan, tak ikhlas lagi. Itu buat kita jadi pudar. Oke, kita bagi jawaban yang sangat-sangat sederhana. Kamu makan syakap 3 rasa tadi tu tahu tak khasiatnya apa? Tak tahu. Asal makannya, sedangkan tak tahu pun ini khasiatnya untuk apa? Untuk tenaga kekuatan kah, untuk kesehatan kah, untuk pandangan kah, untuk pendengaran kah, untuk kulit kah, untuk mencuci membersihkan darah, saluran pernapasan kah. Kadang-kadang dengan kita dalam berapa banyak makanan, minuman yang kita makan, yang kita minum, kita tidak tahu langsung tentang khasiatnya. Tapi pada masa yang sama, ketika benda ini masuk ke dalam tubuh kita, dia bagi khasiat tak? Yang walaupun saya tidak paham, saya tidak ngerti nih. Ada orang bagikan, katakan saja dalam dunia orang yang sudah kawin, ada yang bagikan kita bagi makan, kita pun heran. Kok kenapa kawan-kawan bagi kambing, madu Arab, tongkat Ali? Kita tak tahu langsung. Agak-agak akan ada pawarnya tak kepada yang memakan tadi itu. Ya jangan mungkin. Pasti ada, pasti ada. Ya Allah, ini orang demam, terus kita bagi obat, dia tak paham rahasia obat itu apa sih sebenarnya. Agak-agak boleh sembuh orang tuh, boleh sembuh dengan obat tadi itu, padahal dia tak paham guna obat apa. Satu, kemudian khasiat obat untuk apa pun juga tidak tahu. Nah, kandungannya tidak macam seperti bayi lah. Bayi kita bagi obat, dia tak paham, bahkan dia nangis. Apa? Jolok-jolok obat atau dengan seumpama swab test, jolok, sampai tak muntah kita. Nah, jadi macam itulah juga dengan amalan-amalan yang kita amalkan. Paham tidak paham, ngerti tidak ngerti, kalau kita paham secara global itu maksudnya adalah ibadah, zikir, mengingat Allah Jalla Jalaluh. Satu, kita dapat ganjarannya. Yang kedua, khasiat daripada amalan tadi itu pun juga kita akan dapat. Tak ada bezanya dengan makanan. Mungkin sikit lagi tadi tu kita berkenaan tentang nak memahami maksudnya. Kalau sekiranya orangnya yang lafaz tajwid, mungkin dia nak sebut subhanallah jadi subhanallah, ataupun dia pelat, dia tak boleh nak sebut zikir tu betul-betul Allah saja. Contoh dia, adakah ganjaran ataupun nilai zikir dia pun berubah, ataupun sebenarnya kau kena betulkan kau punya tajwid barulah berzikir ke? Jadi macam mana kira-kira kalau orang tak boleh sebut subhanallah dengan betul? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Kan kemampuan dia. Bahkan Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, alladzi yatata'u. Yatata'u yang bacanya teragak-agak, bacanya terulang-ulang. Fa amma man a'ta wa saddaqa bil husna. Oke, itu sudah dapat 2 ganjaran pahala. Nabi kita bersabda, wal mahru bil Quran ma'asataratil kiramil bararah, bersama kumpulan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu. Allah itu Maha Kuasa. Mana boleh kalau yang bertindak secara tidak bijak itu manusia. Kalau Allah tidak, dalam keadaan sebab yang buat dia macam tu bacanya
beban, terasa susah untuk melafazkan, tajwidnya kurang, atau yang atau macam kecil kelantan yang ore, macam tuh mau buat mana? Kedah, dia bilang ular, ular. Ya udahlah, ular lah. Maksudnya kita dah paham. Takkan mereka tak paham, kata mereka ini mana nih bahasa apa nih? Aku, ya Allah, tak perlu tanya-tanya. Allah Maha mengetahui kemampuan yang kita miliki. Kadang-kadang, misal seperti orang yang stroke tuh, pernah kan jumpa yang stroke. Yang paham istri dia, saya sendirian. Orang lain tak ada yang paham, diterjemahkan sama sang istri. Allah Maha tahu dia nak kenapa seperti itu. Aku yang menciptakan mereka dan aku yang merahmatinya. Jadi semua alasan yang Bang Haidar sebut tadi itu, rasa-rasanya sudah diluruskan, atau dengan bahasa kasar sudah ditangkal semua alasan. Alasan tak paham, alasan tak semangat, alasan bolehkah sebanyak itu, semuanya sudah ada penjelasannya. Jadi tidak jadi alasan atau tidak akan diterima alasan sesiapapun kalau sampai tidak berzikir mengingat Allah, sebab zikir itulah merupakan amalan yang paling mudah. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.